Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian yang kita pelajari di sekolah tadi. Jurnal penyesuaian. Ini soal untuk jurnal penyesuaian. Langsung saja ya, Nak. Ini ada salon manda, jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Di sini persediaan perlengkapan salon manda pada akhir tahun ya, pada akhir tahun 2023 sebesar 1 juta rupiah. Maka cara membuat jurnal penyesuaiannya adalah kita lihat di sini adalah persediaan perlengkapan salon manda pada akhir tahun 2023 sebesar 1 juta. Nah, kita lihat kunci membuat jurnal penyesuaian tentang perlengkapan atau pemakaian perlengkapan. Nah, kalau di neraca saldo dia tercatat sebagai harta, maka jurnal yang kita pakai adalah beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit. Nah, nominal di sini kita ambil dari mana? Kalau dia sebagai harta, maka nilai neraca saldo kita kurangkan dengan nilai yang ada di jurnal penyesuaian. Nah, kalau di soal kita, dia tercatat sebagai apa persediaan perlengkapannya. Perlengkapan itu berarti ini ya, tercatat sebagai harta. Berapa? 6 juta. Nah, kalau 6 juta, maka harta ini kita kreditkan. Harta dikreditkan sama seperti kunci manual ini, harta ini perlengkapan ini harta dikreditkan atau dikebalikannya, yaitu office supplies. Kan ya office supplies-nya ya, office umumnya berapa? Di sini persediaan perlengkapan saldo yang masih ada. Kalau yang masih ada, kita lihat lagi kuncinya. Yang masih ada ini ada 3 poin. Kalau ada poin pertama sampai ketiga harus diperkurangkan untuk mencari nilai-nilainya. Yang masih ada berarti diperkurangkan. Nilai neraca saldo dikurangi dengan yang di jurnal penyesuaian. Neraca saldonya berapa? Di neraca saldonya ada 6 juta. Maka 6 juta dikurang dengan 5 juta. 6 juta kurangi dengan 1 juta yang ada di soal jurnal penyesuaian 1 juta. Jawabannya adalah 5 juta. Maka di sini 5 juta. Nah, untuk di debitnya apa? Kita lihat di kunci jurnal. Debitnya adalah beban. Kenapa? Karena dipakai. Karena kita pakai. Kita gunakan. Maka tinggal ditulis beban, bahasa Inggris ya. Beban perlengkapan, istilah akuntansinya adalah office supplies expense. Uangnya berapa? Sama-sama 5 juta. Nah, kita lanjut ke jurnal penyesuaian yang kedua. Yang kedua, sewa tersebut dalam neraca saldo dibayar pada tanggal 2 Desember 2023 untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, untuk jangka waktu 1 tahun itu mulai dari bulan Desember 2023 sampai November 2024.
Nah, karena dibayar di tanggal 2 Desember, maka yang sudah kita rasakan, yang sudah jadi beban yang hanya yang di bulan Desember. Sedangkan Januari 2024 sampai November 2024 adalah harta atau belum kita rasakan. Nah, di sini kita lihat dia neraca saldo tercatat sebagai apa. Nah, prepaid train berarti sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka adalah harta. Kalau dia sebagai harta, sama halnya seperti yang tadi tanggal 31 pertama, maka dia yang harta itu harus kita kreditkan. Prepaid train, prepaid train, debitnya apa? Rent expense. Oke, senilai uangnya berapa? Uangnya adalah uang yang sudah kita rasakan, yaitu di bulan Desember tadi. Kita lihat neraca saldo, nilainya berapa? Prepaid train 3 juta. Maka untuk mencari nilai 1 bulan, 3 juta dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena dia 1 tahun ada 12 bulan. Hasilnya adalah 250 ribu. Nah, kita ketik di sini. 250 ribu. Nah, tinggal kita copy saja 250 ribu. Sudah dikunci manjurna untuk dia sewa tadi, di sini ada yang dibayar di muka. Kalau tercatat sebagai harta, maka dia ini jurnalnya dan nominalnya diambil dari mana? Dari beban atau yang sudah dirasakan, yang sudah dijalani. Nah, kita lanjut untuk jurnal penyesuaian yang ketiga. Yang ketiga, penyusutan atas peralatan salon sebesar 1.500.000. Nah, kalau seperti ini, maka langsung saja kita jurnal. Jurnalnya apa? Kalau belum hafal, maka ini bisa diakan untuk jurnalnya. Beban penyusutan aktiva tetap debit, akumulasi penyusutan aktiva tetap kredit. Nah, istilah akuntansinya kita harus tahu ya. Beban penyusutan aktiva tetap berarti depreciation, tadi peralatan salon. Peralatan berarti equipment. Depreciation, equipment, expense. Berarti apa? Depreciation, equipment. Nominalnya berapa? 1.500.000 sesuai dengan yang ada di soal. Lanjut untuk ini, gaji yang masih harus dibayar. Segala beban yang masih harus dibayar dia disebut dengan utang. Maka kita lihat di kunci jurnal yang masih harus dibayar atau yang belum dibayar, dia namanya adalah utang. Ya, nih jurnalnya. Maka jurnalnya adalah beban gaji, salary expense debit, debitnya salary payable atau utang gaji. Berapa nominal uangnya? Sesuai dengan yang di soal penyesuaian, 2 juta rupiah. Dan copy. Yang terakhir, pendapatan jasa yang masih harus diterima. Segala pendapatan yang masih harus diterima atau yang akan kita terima namanya adalah piutang. Maka pendapatan jasa atau income, debit, kreditnya adalah, maaf, kebalik ya. Pendapatan jasa yang harus masih diterima namanya tadi piutang, maka dia adalah account receivable. Account receivable
payable debit, kreditnya adalah income. Senilai 5 juta rupiah. Nah, selesailah jurnal penyesuaiannya. Kalau sudah selesai di total dan dikasih garis 2 di bawah, tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa transaksi telah selesai dan untuk menghindari terjadinya kecurangan. Ya. Nah, soal selanjutnya dia diminta membuat neraca lajur dan laporan keuangan. Nah, neraca lajur itu adalah worksheet. Nah, neraca lajur ini sumber informasinya adalah di jurnal penyesuaian. Nah, untuk mengisi kolom trial balance, ini adalah kita ambil dari neraca saldo yang ada di soal ini. Ya. Maka kita ambil. Cara mengambilnya seperti apa? Langsung saja jangan di copy ya. Kalau di copy nanti dia tidak otomatis, kalau kita ganti soal tidak otomatis berganti. Maka kita buat sama dengan klik neraca saldonya, kemudian ambil angkanya. Ya. Nah, ambil angkanya. Nah ya caranya ya. Ambil angkanya. Sama dengan ambil angkanya. Sama dengan ambil angkanya. Ya. Itu akan variable di sini sama dengan ambil angkanya. Oke. Sama dengan ambil lagi angkanya. Oke. Sama dengan ini adalah private di debit ya. Sama dengan kredit sama dengan ambil lagi angkanya. Bisa ambil ya. Angkanya 6 juta tadi. Boleh nggak Bu di copy? Boleh, tapi kalau kamu copy nanti ketika soal berganti maka dia tidak otomatis berganti. Kalau kita buat sama dengan seperti ini namanya kita sedang membentuk yang namanya rumus atau formula. Kalau kita ganti di neraca saldo ini maka nanti di sini juga berganti. Ya. Potongannya jadinya sama dengan sum buka kurung scroll seluruh sel yang mau dijumlahkan. Tutup kurung enter, tinggal di copy ya. Oke, 190 juta. Nah, untuk adjustingnya adalah adjusting tinggal kita pindahkan dari kolom jurnal penyesuaian. Tadi office supplies debit 5 juta, maka cari di sini office supplies debit 5 juta, isi 5 juta debit 5 juta. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah office supplies, kreditnya supaya lebih efisien, kita
Office supplies. Office supplies 5 juta. Office supplies expense di kredit. Ya kan nih, office supplies expense. Coba kita pindahkan saja ya. Supplies tadi di kredit ya. Office supplies di kredit, supplies expense di debit. Oke, sudah benar. Lanjut dengan penyesuaian yang kedua. Rent expense debit, prepaid rent expense dulu. Debit rent expense, Nah, ini debit. Berapa nominalnya? Nominalnya adalah 250. Kemudian prepaid train credit. Prepaid train berapa nominalnya? Nominalnya adalah 250. Oke, kita lanjut. Dengan penyesuaian yang ketiga. Depreciation equipment expense. Depreciation equipment expense. Ada, kalau tidak ada buat ketik akun baru ya. Depreciation equipment expense. Senilai Rp1.500.000. Kemudian lawannya apa? Lawannya adalah accumulation. Di sebelah kredit. Accumulation di kredit. Oke. Kita lanjut jurnal penyesuaian yang keempat. Salary expense. Salary expense di debit. Salary expense. Salary expense. Nih, salary expense di debit. Salary expense di debit, ambil nominalnya. Oke. Kemudian salary payable di kredit. Salary payable di kredit. Kemudian jumlah penyesuaian yang terakhir adalah count receivable. Count receivable di sini adalah di debit sama dengan 5 juta rupiah. Nah, kreditnya apa? Income. Income-nya di kredit. Kredit ya, income-nya sama dengan oke. Selesai untuk jurnal penyesuaian, kita pindahkan ke dalam neraca lajur. Kalau sudah selesai, maka di total scroll semua angka yang akan kita total. Ya. Nah, kalau sudah di scroll semua, tutup. Ada tulisannya. Oke, tutup kurang. 13.750. Tinggal kita copy paste. Sudah balance ya. Maka kita lanjut ke trial balance after adjusted. Ini adalah selisih antara trial balance dengan adjusting. Debit dengan debit ditambahkan, debit dengan kredit dikurangkan, dan letaknya adalah di tempat nominal terbesar. Jika paling besar debit, maka posisi di sini debit. Kalau lebih besar kredit, maka posisi di sini kredit. Baik, kita mulai ya. Yang pertama ini debit, di sini tidak ada, maka tinggal dipindahkan. Pindahkan. Oke. Ini debit, debit ditambahkan. Nah, yang ini juga sama debit, debit, debit. Kalau ini debit, kemudian selanjutnya ada kredit, maka dikurang. Posisinya tetap di debit, kenapa? Karena lebih besar debit. Selanjutnya, ini debit, di sini ada kredit, maka dikurang.
Oke, posisinya tetap di debit karena angka debit lebih besar. Kita lanjutkan 20 juta debit, tidak ada di adjusting, maka dia tinggal kita pindahkan saja sesuai dengan posisinya. 20. Next-nya adalah kredit, tidak ada di real balance after adjusted, tinggal kita pindahkan. Ini juga sama, Nana withdraw atau Prive di debit, tinggal dipindahkan juga. Kita lanjut, yang income dia di kredit. Nah, di kredit 26 juta, di kredit juga 5 juta, maka menjadi 31 juta. Kita lanjutkan salary expense. Salary expense dia adalah di debit dan ada di ini ada, maka kita tambahkan. Klik enter. Ini tinggal kita pindahkan semua ya. Pindahkan. Bisa nggak kalau di copy supaya kita nggak capek satu persatu. Tinggal pindahin aja ya. Nah, pindah-pindahkan bisa di copy rumusnya, oke? Biar lebih cepat. 1.500.000 sama dengan sesuai posisinya. Kenapa? Karena tidak ada lagi angka sebelumnya. C. C. Tinggal kita copy lebih gampang. Nah, kalau sudah tinggal kita total sama dengan sum, buka kurung, scroll seluruh angka yang akan kita total. Oke, 198 juta 500. Debit dan kredit ini harus sama nilainya. Jika tidak sama, maka harus kita cek kembali apakah terjadi kesalahan input. Nah, oke. Ini ada yang tidak menemukan jawabannya. Maka kita ulang ya, sama dengan dari sini sampai 2 juta kolom terakhir. Oke. Value ada yang salah. Maka kita harus cek. Oh, tidak, kita lupa mengetik sama dengan sum. Buka kurung, tutup, kurung, enter. Oke, sudah sama berarti benar. Sekarang ada profit dan loss. Profit and loss, profit isinya adalah akun-akun nominal. Akun nominal apa saja? Akun nominal itu adalah pendapatan dan beban. Sedangkan balance sheet atau neraca itu isinya adalah akun-akun real, yaitu harta, hutang, dan modal. Baik, mari kita masukkan satu persatu. Profit loss isinya adalah akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Cash bukan bagian dari pendapatan, maka tidak di-input ke profit loss, tapi di-input ke balance sheet atau neraca senilai 130 juta rupiah. Nah, acuan untuk mengerjakan kolom profit loss dan balance sheet adalah kolom ini, kolom trial balance after adjusted. Baik, kita lanjutkan. Untuk account receivable merupakan bagian dari harta, maka kita masukkan ke dalam neraca. Kita lanjut. Office supplies bagian dari harta, masuk di situ juga. Prepaid train bagian dari harta. Office equipment bagian dari harta, yaitu harta tetap atau harta jangka panjang. Account payable adalah hutang. Hutang bagian dari akun real, maka kita masukkan ke dalam neraca senilai 14 juta. Account payable
modal bagian dari unreal, maka masukkan ke dalam neraca. Price bagian dari modal, maka dia masukkan ke dalam balance sheet. Kita lanjut, income adalah bagian dari akun nominal, maka kita masukkan ke dalam kolom profit loss. Di kolom kredit. Kenapa di kolom kredit? Karena sesuai dengan tempatnya. Di kolom kredit yang di kolom trial balance. Kita lanjut, debit. Kita copy saja biar lebih cepat. Nah, karena semua adalah beban. Atau biar lebih gampangnya, semua yang berawalan nomor akun 5, maka dia adalah bagian dari beban. Ya, tadi saya lupa memasukkan nomornya. 516, 516, 517, 518. Tadi di sini isinya adalah beban sewa atau rent expense. Oke, kita lanjutkan untuk mengisi kolom profit loss atau balance sheet-nya. Debit kredit ya, accumulation bagian dari peralatan, makanya dia dimasukkan ke dalam neraca. Kita lanjut, office equipment expense. Dia adalah bagian dari beban, maka dimasukkan ke debit profit loss. Nah, perlu diingat bahwa untuk acuannya adalah kolom neraca saldo setelah disesuaikan atau after adjusted. Real balance after adjusted. Oke. Kalau sudah seperti ini, langsung ditotal sama dengan sum. Semua sel yang akan ditotal di scope. Kalau sudah, jangan sampai kelebihan dan kurang. Nilainya 23.750. Sum kurung, scroll dari awal sampai terakhir yang akan dijumlahkan. Nah, setelah diperoleh jumlah debit dan kredit, maka kita analisa apakah dia untung atau rugi, laba atau rugi. Maka kita melihat sisi kredit. Jika sisi kredit lebih besar, total sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, maka dia terjadi laba. Sedangkan jika total sisi debit lebih besar daripada kredit, maka dia terjadi rugi. Baik, di soal yang kita kerjakan sekarang adalah lebih besar nilai kredit daripada debit, maka dapat dipastikan perusahaan ini mengalami keuntungan atau laba ataupun profit. Nah, untuk mencari profitnya berapa? Caranya adalah kolom debit kredit dikurangi dengan kolom debit. Nah, hasilnya tersebut adalah merupakan keuntungan atau kerugiannya. Kita lanjut.
kita hitung total kolom neraca yang sudah kita kerjakan. Dengan cara tadi seperti yang tadi di scroll, kemudian tutup kurung, enter. Caranya sama, bisa kita langsung copy saja supaya lebih cepat. Nah, ini caranya tadi adalah kolom debit dikurangi dengan kolom kredit. Oke. Nah, selisihnya adalah 9.250.000. Inilah yang merupakan bagian dari laba. Nah, untuk membuktikan benar atau salah, maka ini harus sama jumlahnya selisih antara debit kredit profit loss dan debit kredit neraca. Debit kredit neraca harus sama, debit kredit profit loss harus sama. Jika sudah selesai seperti ini, maka selanjutnya kita mengerjakan laporan keuangan. Laporan keuangan ada 3 komponen. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi, cara mengerjakannya adalah kita lihat di kolom profit loss yang ada di neraca lajur, yaitu kolom yang ini. Ya, saya kasih tanda. Oke. Kita kasih warna yang berbeda supaya lebih mudah untuk pahami. Nah, yang pertama ada di sini pendapatan, income. Income kita ketik di sini. Income. Berapa income-nya? Sesuai dengan yang di kolom neraca lajur. Income 31 juta. Selanjutnya dikurangi dengan beban-beban karena isi dari income statement adalah beban dan pendapatan. Bebannya yang salary expense. Salary expense. Nah, langsung kita copy saja biar lebih cepat. Oke. Supplies expense. Kita cek ya benar atau salah yang sudah kita kerjakan. Travel 3 juta. Travel expense. Ya, good ya. Sampai electricity benar. Electricity. Nah, supplies expense. Supplies expense. Supplies expense. Supplies expense. Oke. 5 juta. Rent expense 250.000. Depreciation office equipment. Depreciation office equipment adalah 1.500.000. Maka kalau sudah ketemu seperti ini semua atau seluruh dari expense di total. Maka ketik di sini total expense. Total sama dengan sum buka kurung seluruh yang mau ditotal, di scroll, kemudian ini adalah total dari expense. Nah, expense sifatnya adalah mengurangi pendapatan. Maka di sini adalah karena dalam akuntansi tidak ada istilah minus, maka langsung diberikan tanda dalam kurung. Pendapatan dikurangi dengan beban sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Hasilnya 7.250. Ini 7.250.000. 7.250.000 hasilnya. Ini merupakan laba
istilahnya adalah profit before tax. Oke. Profit before tax. Selesai untuk laba rugi. Maaf, ini ada salah. Yang ini dipindahkan ke sini karena dia payable. Oke. Nah, untuk ngecek benar atau salah, laba yang ada di laporan keuangan 7.750 ini harus sama nominalnya dengan laba yang ada di neraca laju. Baik, kita lanjut ke laporan perubahan modal atau laporan ekuitas. Yang pertama beginning capital. Beginning capital itu adalah modal yang ada di awal periode, yaitu yang ada di neraca saldo awal. Senilai modalnya senilai modal itu capital atau equity 150 juta. 150 juta. Sama dengan, kenapa saya ketik sama dengan, tidak langsung ketik 150 juta supaya lebih cepat, agar terjadi otomatisasi rumus. Sehingga nanti kalau berganti soal dengan kolom yang sama, maka dia akan berganti dengan sendirinya. Baik, profit before tax. Profit before tax kita ambil dari ini. Ya. Kemudian, maaf, tulisnya di profit before tax. Kemudian withdraw. Withdraw itu adalah drive. Di mana letaknya? Pasti di kolom balance, yaitu senilai 6 juta. Sama dengan 6 juta. Ya, drive. Nah, drive sifatnya akan mengurangi laba dan modal, maka kita kurangkan terlebih dahulu yang ini dikurang ini. Hasilnya ketik di sini. Nah, laba selamanya akan menambahi modal, maka tinggal di total. Sama dengan ini merupakan laba akhir atau laba di akhir periode. Selanjutnya kita akan mengerjakan neraca. Ya, neraca akan kita kerjakan. Hapus terlebih dahulu yang sudah diisi supaya. Oke. Yang pertama adalah neraca. Neraca isinya adalah akun real. Tadi acuannya adalah kolom neraca lajur, berarti yang neraca. Oke. Kita kasih warna yang berbeda supaya lebih jelas. Baik, kita lanjut. Oke, supaya lebih jelas ya. Oops. Neraca. Neraca tadi isinya adalah akun-akun real. Akun real yaitu harta dan modal dan utang. Pertama cash. Cash adalah bagian dari harta. Maka kita ambil cash. Cash. Account receivable sama kita ambil juga. Tinggal kita copy saja biar lebih cepat. Kemudian kita total current asset adalah dengan
kurung itu adalah total. Kemudian fixed asset, store equipment. Store equipment ambil lagi. Store equipment. Nilainya adalah 20 juta rupiah debit. Store equipment 20 juta debit. 20 juta. Kemudian akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan, accumulation, dia di sebelah credit list. Oke, ini 1.500.000 rupiah. Nah, ini dikurangkan hasilnya adalah di sini. Dengan store equipment dikurangi dengan akumulasi, hasilnya ini. Nah, kemudian semua total dari current asset dan fixed asset kita totalkan untuk menghasilkan total asset. Inilah total asset. Kita lanjut ke sebelah kanan yaitu short term liability, yaitu utang dan modal. Hutang yang di soal kita hanya ada hutang jangka panjang, jangka pendek, Bang. Yaitu yang pertama adalah utang jangka pendeknya yaitu utang usaha atau account payable. Account payable senilai 14 juta rupiah di kredit. Kemudian ada satu lagi adalah salary payable, ada 2 juta di kredit. Kemudian di total. Totalnya adalah long term liability tidak ada. Kemudian kita masukkan, kita tinggal copy taruh di sini. Total hutang. Total liability. Capital atau modal kita ambil juga dari, kalau capital yang di neraca kita ambil dari equity statement. Dari equity statement yaitu modal akhir periode yang kita pakai untuk di neraca laporan keuangan. Baik, maka total dari hutang dan modal itu namanya atau disebut dengan pasiva. Menunjukkan yang kita kerjakan adalah benar, maka total aset dengan total pasiva harus sama nominalnya. Ini sama, maka selesai sampai di sini, sampai laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.